Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin mau ngebahas sebuah film seru bergenre action kriminal berjudul All Things to All Men yang rilis pada tahun 2013. Film ini mengisahkan tentang seorang pencuri yang terjebak dalam lingkaran permainan yang mematikan antara polisi dan bos mafia. Lantas bagaimanakah alur ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Riley sedang mengunjungi sebuah apartemen. Ternyata dia membeli senjata api kepada penjual senjata ilegal. Di samping itu, terlihat seorang wanita yang bernama Fallon sedang berkencan bersama seorang detektif yang bernama Parker. Kembali pada Riley, nampak ia sedang merampok banyak berlian dan langsung membakar mobilnya untuk menghilangkan jejak. Riley pun pergi menemui kawannya bernama Adrian yang mana dia adalah penjual berlian yang bisa diandalkan. Setelah mereka sepakat tentang harga, Adrian akan segera mengirim uangnya kepada Riley. Keesokan harinya, sesudah bertempur semalam, Parker mendapatkan telepon dari anak buahnya yang mana memberitahu bahwa ada yang mereka temukan sebuah mobil curian dalam keadaan terbakar. Parker pun bersegera ke sana memeriksa mobil itu bersama Dixon dan Sands. Di sana mereka tidak menemukan bukti apapun. Namun tak lama Sands mendapatkan kabar di kantor bahwa yang dirampok itu adalah orang kantor pusat dan kemungkinan pelakunya masih di sekitar orang-orang di sana. Mereka bertiga kemudian beranjak pergi untuk menangani kasus lain. Mereka nampaknya sedang mengintai seorang pria bernama Marco Corso, yang mana dia adalah anak dari seorang mafia yang bernama Joseph Corso. Parker membagi tugas untuk menangkap Marco. Lalu terlihat Marco menemui seorang pria yang bernama Curtis. Nampaknya Marco sedang transaksi narkoboy. Setelah itu, saat barang sudah ada di tangan Marco, Parker dan yang lainnya langsung mendatangi Marco untuk menangkapnya. Marco yang terkejut itu mencoba melarikan diri, namun hal itu sia-sia. Parker dan yang lainnya dengan mudah menangkapnya. Kemudian Parker menggeledah tas Marco yang mana di dalamnya ada barang narkoboy. Namun yang anehnya Parker memisahkan salah satu bungkusan barang itu kepada Sands dan memberikannya, lalu mengamankan Marco. Selanjutnya mereka bertiga menemui seseorang di sebuah bar yang ternyata pria yang mereka temui adalah Joseph Corso, bos mafia sekaligus ayah dari Marco. Joseph nampak datang bersama tangan kanannya bernama Cutter. Lalu Parker tanpa basa-basi menerangkan bahwa Marco kini sudah ditangkap atas kasus narkoboy dan tidak ada penangguhan hukuman. Mendengar hal tersebut, Joseph mengerti ada maksud terselubung dari Parker dan langsung mengancam Parker agar tidak mempermainkannya dengan menggunakan anaknya. Parker dengan santai meminta Joseph agar merampok suatu hal yang besar dan itu tergantung Joseph ingin menyewa siapa untuk melakukannya. Parker juga membahas kasus dari Joseph untuk menguatkan agar Joseph mau melakukannya sebagai pertukaran dengan keselamatan anaknya. Di sisi lain terlihat Riley dihubungi oleh Adrian yang memberitahu bahwa berliannya sudah terjual dan akan segera memberikan uang bagian Riley. Adrian pun meminta agar mereka bertemu langsung. Lalu pada malam harinya Riley mendatangi lokasi perjanjian dengan Adrian. Namun pada saat dia sudah di lokasi, Riley dikejutkan dengan Adrian yang sudah tewas tergeletak bersimbah darah. Keesokan harinya di pemakaman Adrian, nampak Sofia istrinya benar-benar sangat bersedih kehilangan suaminya itu. Dan Riley hanya menyaksikan pemakaman itu dari kejauhan. Tak lama ketika Sofia sendiri, Riley menghampirinya dan mengucapkan bela sungkawa. Namun Sofia meresponnya dengan menamparnya karena Sofia merasa itu gara-gara berlian hingga suaminya harus tewas. Setelah itu, saat di rumahnya, Riley nampaknya masih merenung atas kematian Adrian. Dia terus memikirkan siapa pelakunya, hingga terbesit dalam benaknya nama Joseph yang mana hanya dia yang paling berpengaruh di kota London. Beberapa saat kemudian seseorang datang menyelinap ke rumahnya
dan ternyata itu adalah Carter. Riley jelas langsung menodongnya dan menanyakan di mana uang miliknya. Carter tidak banyak merespon, dia hanya mengirim pesan pada Riley bahwa bosnya mengundang Riley untuk bertemu. Selanjutnya, Riley pun menemui Joseph di sebuah tempat. Joseph yang sudah tahu kualitas Riley itu langsung menawarkan kerjasama dengan keuntungan yang besar. Namun, Riley langsung menolaknya karena dia tidak terbiasa bekerja dengan orang lain. Mendengar penolakan dari Riley, Joseph langsung membahas kekuasaannya di London yang mana dia tidak pernah gagal. Lalu menawarkan kembali pada Riley dengan tendensi yang berbeda. Riley yang sadar bahwa Joseph sedang mengancamnya, akhirnya Riley mau bekerja sama, namun hanya 1 kali saja. Kemudian terlihat Parker, Sands, dan Dixon ada di suatu tempat menunggu kedatangan Joseph. Di sana, Dixon meragukan apakah rencana mereka akan berhasil bekerja sama dengan seorang mafia yang jelas tidak sesuai hukum atau norma. Namun, Sands menyanggahnya. Dia mengatakan suatu saat nanti Dixon juga pasti akan mengejar apa yang diinginkan tanpa mengenal prosedur, norma, atau hukum. Tak lama datang Joseph yang langsung menyampaikan rencananya sedang dimatangkan dan akan segera dijalankan. Joseph juga meminta agar di pertemuan berikutnya Parker membawa marka. Bahkan dia mengancam jika anaknya tidak selamat, maka Parker akan terus ia kejar. Kemudian terlihat Joseph dan Riley sedang berkumpul membahas strategi. Joseph juga menerangkan tentang target tempat yang akan dirampoknya secara jelas. Joseph pun mengatakan bahwa Carter nanti akan menemani Riley dalam aksinya. Mendengar hal tersebut, Riley nampaknya tidak sepakat karena Riley terbiasa bekerja sendirian. Tetapi mau tidak mau, Riley menerima keputusan tersebut. Riley pun meminta memberi waktu untuk melakukan persiapan. Berpindah pada Parker yang sedang menunggu seseorang yang ternyata itu adalah Curtis, si penjual narkoboy. Diketahui Curtis ternyata adalah orang yang bekerja untuk Parker, memang untuk menjebak marka agar dapat mengendalikan Joseph. Sementara itu nampak Riley menemui Joseph untuk meminta kode akses gedung. Namun ternyata Joseph belum memilikinya. Riley pun meminta agar Joseph segera memiliki kode akses tersebut dan memberikan padanya. Setelah Riley pergi, Joseph lalu menghubungi Parker untuk mencari orang yang mengetahui kode akses. Di malam harinya, Joseph bertemu dengan Parker, yang mana ternyata di sana Joseph memberikan sebuah rekaman yang berisikan obrolan mereka sebagai ancaman kepada Parker agar segera membebaskan anaknya. Mau tidak mau, keesokan harinya Parker langsung membawa marka pada Joseph, sekaligus memberikan kode akses yang diminta. Singkatnya, hari perampokan pun dimulai. Nampak Riley dan Carter sudah mulai menjalankan rencananya. Aksi mereka dalam masuk dan merampok sebuah gedung itu tidak menemukan kendala apapun, sehingga mereka dengan sangat mudah membawa hasil rampokannya. Namun, di perjalanan setelah perampokan, Riley merasa ada yang aneh karena perampokan itu tidak ada kendala sedikit pun dan merasa ini sebuah jebakan. Namun, Carter meyakinkan bahwa mereka hanya sedang beruntung saja. Sesampainya mereka di tempat persembunyian, tiba-tiba saat Riley keluar dari mobil, Carter menundukkan senjatanya dan menembaki Riley, namun Riley yang sudah menyadari langsung refleks menghindar bersembunyi. Carter yang gagal itu langsung berusaha kabur membawa semua hasil rampokan. Tapi Riley tidak diam begitu saja dan langsung mengejar Carter, hingga terjadilah kejar-mengejar antara mereka. Hingga kesialan yang dimiliki oleh Carter. Dia kehilangan kendali dalam mengemudi dan mobilnya terpental membuat Carter tewas seketika. Dengan kejadian itu Riley benar-benar paham bahwa Joseph orang yang benar-benar licik dan berusaha menjebaknya. Berpindah pada Parker dan Sands yang membicarakan tentang komisi. Tak lama Dixon mendapatkan kabar bahwa mereka harus memberikan puluhan juta dolar untuk mengubah kebijakan. Hal itu membuat mereka bingung dan mau tidak mau harus berhasil menjebak Joseph mendapatkan surat obligasi untuk membayar biaya kebijakan. Mereka bertiga pun menuju komisaris dan saat Parker pergi sendirian ke dalam, Sands dan Dixon nampaknya merasa ada yang disembunyikan oleh Parker dari mereka. Di dalam, Parker menjelaskan pada Anthony tentang rencana pembayaran mereka dengan menjebak Joseph. Anthony tidak merasa penting bagaimana Parker melakukannya karena dia hanya ingin mendapatkan uangnya. Dia pun meminta uang itu segera dan jika gagal Parkerlah yang akan menanggung semuanya.
Di sisi lain terlihat Riley yang kesakitan mendatangi rumah Sofia, istri dari Adrian. Riley merasa rumah Sofia sajalah yang aman. Keesokan harinya Riley sudah membaik dari luka tembak. Di sana dia berbincang bersama Sofia. Sofia menyangka Riley yang menjebak Adrian, namun Riley langsung membantahnya karena justru saat dia datang menemuinya, Adrian justru sudah tewas. Dan pelakunya sebenarnya adalah Joseph. Riley juga bercerita tentang mereka saat akan dipenjara dulu hingga mudah melarikan diri. Justru Riley baru menyadari begitu mudah dalam melarikan diri saat itu seperti ada yang membantunya dan membuka jalan pelarian. Hingga ia yakin orangnya adalah Joseph. Sofia pun mendengar itu menjadi mengerti bahwa dia selama ini salah paham kepada Riley. Kemudian Riley menghubungi Joseph dan memintanya datang untuk bertemu. Di samping itu terlihat Sands dan Dixon ingin mengungkap apa yang disembunyikan oleh Parker. Mereka terlihat membawa sebungkus barang narkoba lalu datang ke rumah Curtis dan merangsak masuk ke sana. Ternyata di sana Curtis tidak ada. Sands pun langsung mengancam saudaranya Curtis untuk memberitahu keberadaannya. Saudaranya pun akhirnya memberitahu keberadaan Curtis. Selanjutnya, nampak Sands dan Dixon sudah berada dalam pengejaran Curtis yang terus berusaha melarikan diri. Lumayan lama aksi kejar-kejaran itu yang diakhiri dengan Curtis yang tetap tertangkap. Curtis pun langsung diinterogasi tentang Parker. Curtis pun menceritakan bahwa Parker menangkapnya saat menjual narkoboy, tapi Curtis ditawari untuk bekerja sama dengan Parker menjual barangnya termasuk menjebak Markah. Selain itu, Curtis juga memberitahu ada seorang wanita yang terus memoroti Parker hingga Parker mengeluarkan banyak uang. Setelah semuanya dirasa selesai, Sands dan Dixon pun berlalu pergi meninggalkan Curtis. Lalu, nampak Sands pergi sendirian ke bank untuk memastikan uang miliknya masih aman di rekening. Tapi ternyata dari pihak bank memberitahu bahwa Parker sudah menutup rekening itu dengan alasan ingin menggunakan bank lain. Dengan hal itu, Sands menyadari bahwa uang miliknya sudah dicuri Parker. Kemudian, Sands pun bertemu di suatu tempat dengan Parker. Sands langsung menanyakan uang jatah miliknya yang tak kunjung dibayar Parker. Di sana Parker mengelak bahwa uang semuanya aman di bank yang berbeda demi keamanan karena sedang diawasi. Tapi Sands yang sudah tahu itu langsung menyanggahnya bahwa uang itu habis oleh Parker digunakan seorang pelacur. Sands juga mengungkapkan penyesalannya karena telah percaya pada Parker. Namun tiba-tiba Parker mendekatinya dan langsung menembak Sands hingga tewas. Selanjutnya Parker menjemput Dixon untuk menemui pelanggannya. Dixon menanyakan keberadaan Sands, namun Parker memberitahu bahwa Sands akan menyusul. Lalu sesampainya di lokasi, mereka berdua menemui seseorang bernama McDear untuk bertransaksi. Di sana, McDear yang mengenal dekat Parker dan Sands merasa heran, karena Parker di sana tanpa Sands itu berarti ada sesuatu yang terjadi. Setelah Parker keluar, McDear menasihati Dixon untuk mengawasi Parker, karena kemungkinan ada yang tidak beres antara Parker dan Sands. Sementara itu nampak Robbie, anak buah McDear itu sedang membuka tas dari Parker, yang ternyata hanya ada potongan kayu. Melihat hal tersebut, Robbie langsung menghantam Dixon hingga tak sadarkan diri. Ternyata Parker sudah menjebak Dixon. Beberapa saat, Dixon sudah terbangun berada di dalam bagasi mobil, yang mana di sana ternyata sudah ada mayat Curtis yang sudah lebih dulu dibunuh. Dixon berhasil melepas ikatan tangannya hingga saat di tempat pengeksekusian, Dixon dapat menyerang Robbie dan McDear hingga tewas. Dixon pun bergegas pergi dari sana. Di samping itu terlihat Parker menemui seseorang pembuat paspor, di mana Parker berencana untuk melarikan diri dari semuanya. Bahkan dia membunuh si pembuat paspor agar tidak ada saksi. Setelah itu Parker menemui Robert dan rekannya. Parker memanipulasi dengan mengatakan bahwa Joseph sudah membunuh Sands dan Dixon, sehingga dia membutuhkan bantuan untuk melacak Joseph. Robert lalu menyarankan agar Parker bekerja sama dengan Sofia karena Adrian juga dibunuh oleh Joseph. Parker pun mendatangi Sofia. Riley yang berada di sana kemudian bersembunyi. Saat bertemu Sofia, rupanya Parker bukan mengajak bekerja sama, melainkan agar Sofia yang mencari Joseph dan memberitahu padanya dengan ancaman Sofia akan dibawa ke Liverpool atas kasus Adrian dahulu. Riley di sana hanya menyimak apa yang sedang Parker bicarakan.
Setelah itu Parker mendapat kabar dari Robert tentang lokasi Joseph. Dia pun bergegas ke sana. Sementara itu, nampak Dixon datang menemui Robert menanyakan Parker dan menjelaskan semuanya. Berpindah pada Riley dan Sofia yang mempersiapkan pertemuannya dengan Joseph. Sesampainya di lokasi, Riley menyembunyikan surat obligasi dan satu persatu anak buah Joseph. Bahkan di sana Riley juga sudah bertemu dengan Joseph hingga saling menodongkan senjatanya. Joseph mencoba menjelaskan bahwa Riley menangkap orang yang salah, yang mana jebakan itu dibuat oleh polisi yang bernama Parker. Namun, Riley sangat paham bahwa Joseph sedang berusaha mengelabuinya. Hingga pada saat Joseph mengungkapkan bahwa kematian Adrian itu sangat tidak berarti, tiba-tiba Sofia menampakkan diri dan langsung menembak Joseph. Tapi disusul oleh tembakan Marka pada Sofia. Begitupun Sofia membalas menembak Marka, membuat mereka berdua terjatuh tewas seketika. Setelah itu muncullah Parker meminta seluruh surat obligasi pada mereka. Joseph sudah tidak peduli dan menyuruh Parker untuk memanggil ambulan untuk anaknya, dan Riley lah yang memiliki surat tersebut. Mengetahui Riley memilikinya, Parker tanpa belas kasihan langsung menembak Joseph hingga tewas menyusul anaknya. Lalu dia menyuruh Riley untuk memberikan surat obligasi tersebut. Saat surat itu dikeluarkan oleh Riley, tiba-tiba dari belakang Dixon muncul dan langsung memperingatkan Parker untuk menyerah, karena Dixon sudah mengetahui semuanya. Di sana, Parker bingung dan mencoba membujuk Dixon agar mau bekerja sama dengannya dan akan diberikan bagian. Namun Dixon tidak tergiur oleh hal tersebut dan langsung menembak Parker hingga tewas dan menyuruh Riley bergegas pergi. Riley pun pergi dan meminta Dixon untuk menguburkan Sofia di samping makam suaminya. Selanjutnya, nampak Dixon menemui komisaris Anthony yang mana meminta kejelasan status Dixon. Anthony juga menerangkan terkait kasus sudah ditutup karena semua pelakunya sudah tewas. Dixon juga mempresentasikan dedikasinya hingga membuat dirinya langsung diangkat menjadi detektif pengganti Parker. Dan film pun